Saya juga bersemangat untuk girl group baru, tetapi bisakah Blackpink comeback terlebih dahulu? Mereka telah selesai untuk melindungi Son Eun lagi. Jang Won-young dituduh meniru Song Ji-ah. Song Ji-ah akhirnya membeli barang palsu untuk mempertahankan citra mewahnya. Konsepnya juga memalukan, kenapa mereka membuat ini? Annyeonghaseyo, Jungdel Yusuf Kim Emnida. Welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang sebuah foto yang menunjukkan 5 orang gadis keluar dari gedung YG Entertainment. Dan 5 orang gadis ini diduga menjadi trainee dari YG Entertainment. Dan mereka juga diduga menjadi member dari girl group baru YG. Apalagi kalau bukan Baby Monster. Pada tanggal 17 Januari, penggemar K-pop membagikan foto 5 member yang keluar dari gedung YG. Banyak netizen percaya bahwa mereka adalah member dari girl group YG berikutnya, atau dapat kita sebutkan sebagai juniornya Blackpink. Meski mereka memakai masker, mereka semua terlihat muda dan juga tinggi, jadi kemungkinan ini tuh adalah trainee dari YG Entertainment. Sebelumnya, girl group rookie YG dikabarkan terdiri dari 5 member, yang cocok dengan jumlah member di foto ini. Namun, beberapa netizen berpikir bahwa tidak setiap gadis yang keluar dari YG adalah trainee agensi. Adapun untuk komentar-komentar dari netizen adalah seperti yang berikut ini. Ayo debut dan juga puncaki generasi keempat. Mereka semua tampak sangat tinggi ya. Lalu ada yang berkomentar, bagaimana jika mereka hanya staf, tata rias atau penata rambut yang meninggalkan pekerjaannya. Lalu ada juga yang memberikan pendapat, sejak kapan orang yang keluar dari gedung YG dianggap sebagai trainee? And the next komentar, saya harap YG tidak akan mengabaikan Blackpink dikarenakan ini. Saya masih menantikan debut dari girl group baru YG Entertainment. And the last komentar, saya juga bersemangat untuk girl group baru, tetapi bisakah Blackpink comeback terlebih dahulu? Dan juga baru-baru ini netizen juga menyebarkan rumor bahwa YG akan terus menunda comeback Blackpink untuk memberikan ruang debut bagi girl group baru rookie tersebut. Rumor ini juga membuat penggemar Blackpink sangat marah. Mereka juga terus-menerus mendorong kata kunci seperti comeback Blackpink sekarang. Berhentilah menunda Blackpink atau stop delaying comeback Blackpink. Itu menjadi trending di Twitter global. Banyak penggemar juga yang mengkhawatirkan bahwa proyek debut girl group baru akan mempengaruhi kemajuan comeback, produksi musik, dan juga posisi Blackpink di YG Entertainment. Dapat dilihat bahwa meskipun para penggemar menantikan debut girl group generasi baru YG, namun jika debut ini mempengaruhi aktivitas Blackpink, maka war antar kedua fandom kemungkinan tidak akan terelakkan. Wah, emang bener ya mereka itu trainee YG. Kalau aku sih jujur ya, aku itu mikir bahwa mereka itu trainee YG Entertainment loh guys, karena mereka juga keluar dari gedung YG ya. Tapi cinggu seperti yang dikatakan oleh netizen-netizen tadi, tidak semua pria dan juga wanita yang keluar dari gedung YG merupakan trainee di agensi tersebut, oke? Dan berbicara mengenai siapa yang lebih didulukan oleh YG Entertainment, kalau menurut aku sih kayaknya yang lebih duluan itu kayaknya debut dari Baby Monster deh, I think so. Setelah debut dari Baby Monster, barulah comeback dari Blackpink. Ya enggak sih? Kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Langsung aja komen di kolom komentar. Tapi apapun itu aku sebagai YG-stan sih nge-support aja sih. Tapi jujur aku tuh udah rindu banget sama Blackpink. Gila mereka tuh lama banget comebacknya. Dan aku juga sangat menantikan comeback dari Big Bang. By the way ini Cinggu berbicara tentang Big Bang. Kalian tau gak sih? TOP itu kemarin udah ngupload sebuah foto di Instagramnya. Foto itu kayak nunjukin dia dan juga 3 member Big Bang yang lain. Lalu apakah foto ini merupakan petunjuk bahwa Big Bang akan segera melakukan comeback? I think so sih. Dan cinggu sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang fans dari Apink yang banyak mengkritik Son Eun karena tidak ikut berpartisipasi dalam comebacknya Apink. Sudah lama sejak kali kita melihat comeback penuh 6 member dari girl group veteran Apink. Jadi ketika outlet media Osen mengkonfirmasi comeback grup lengkap mereka untuk Februari 2022, Pink Panda yang merupakan fandom dari Apink tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat tentang yang akan datang. Promosi ini adalah berita yang sangat menarik bagi para penggemar dikarenakan kepindahan Son Eun yang sebelumnya mengejutkan ke YG Entertainment pada Mei 2021. Sejak Son Eun pindah ke agensi yang berbeda, kekhawatiran penggemar kepada Apink mulai tumbuh karena mereka bertanya-tanya tentang masa depan dari 6 member girl group tersebut. Dengan laporan tentang comeback penuh girl group yang akan datang, tentu Pink Panda juga sangat senang. Tetapi sayang, kegembiraan dari penggemar tidak berlangsung lama, dikarenakan agensi Apink atau IST Entertainment yang sebelumnya dikenal dengan nama Play M Entertainment baru-baru ini telah membagikan pembaharuan yang mengecewakan. Menurut label girl group tersebut, Son Eun tidak akan bergabung dengan anggota lainnya untuk promosi album mendatang dikarenakan konflik dengan proyek berikutnya. Sementara dia akan berpartisipasi dalam jaket album dan juga video musik. Dia tidak akan mengambil bagian dalam kegiatan comeback lainnya.
karena dikarenakan kegagalan mendadak untuk menyesuaikan jadwal. Dan sementara berita itu mengejutkan banyak orang, itu adalah tanggapan dari penggemar Apink yang mulai menjadi berita utama. Menurut banyak komunitas online, Pink Panda mulai mengungkapkan rasa frustasi mereka yang mendalam terkait keputusan Sona Eun untuk keluar dari promosi grup. Salah satu penggemar baru-baru ini membuat papan diskusi, di mana mereka mengungkapkan pemikiran jujur mereka tentang ketidakmampuan Sona Eun untuk bergabung dengan 5 member Apink lainnya. Postingan tersebut berjudul, "Kami telah melindungi Sona Eun begitu banyak kali, telah mulai membuat gelombang di forum komunitas online, dikarenakan saat ini memiliki lebih dari 300.000 tampilan." Fans tersebut juga memulai postingannya dengan membagikan momen-momen yang tepat ketika penggemar Apink melindungi Sona Eun sepanjang karirnya, termasuk saat-saat ketika Sona Eun disebutkan menari dengan malas atau saat dia adalah satu-satunya member tanpa rambut yang diwarnai. Hal itu dikarenakan drama yang ia bintangi. Namun penggemar itu telah memperjelaskan bahwa mereka telah selesai untuk melindungi Sona Eun lagi. Adapun untuk netizen anonim itu menuliskan, "Saat kau menari dengan malas, kami melindungimu. Saat kami bersama dan kau tidak berbicara, kami juga melindungimu saat itu. Ketika semua anggota lain mengecat rambut mereka, tetapi kamu satu-satunya yang tidak dikenakan syuting drama kamu, kami juga melindungi kamu saat itu juga. Bahkan ketika semua orang di sekitarku memarahiku karena menyukai Apink, kami memberitahu mereka bahwa kami tahu ketulusan Sona Eun, jadi kami melindungimu saat itu juga. Tapi kali ini, kurasa kami tidak bisa melindungimu lagi." Netizen tersebut juga melanjutkan postingannya dengan penuh kata kasar dan juga berbagi beberapa fakta. Mereka juga ingin menyalahkan agensi YG Entertainment untuk keputusan mendadak. Namun setelah mereka membaca pernyataan tersebut, penggemar menyadari bahwa itu bukan keputusan YG Entertainment, melainkan keputusan dari Sona Eun. Itulah sebabnya mereka menjadi lebih kecewa. And the last, netizen tersebut menuliskan, "Aku tidak percaya ada sesuatu yang lebih penting dari Apink. Bahkan jika kamu hanya berpromosi selama 2 minggu dan juga bekerja selama 2 minggu, atau jika kamu melewatkan beberapa aktivitas dikarenakan sibuk, kami akan mengerti. Tetapi sebaliknya, kamu dengan tegas mengatakan bahwa kamu tidak bisa. Itu tidak bertanggung jawab dan juga kasar kepada member dan agensi. Kami benar-benar kecewa." Dan Cinggu, postingan tersebut juga menjadi viral secara online dan juga mulai menerima ratusan komentar yang setuju dengan sentimen poster asli. Ketika netizen dan juga penggemar lainnya mulai berbagi kecewaan mereka tentang pengumuman Sona Eun yang tiba-tiba juga. Dan berikut adalah komentar dari para netizen. Untuk komentar yang pertama, dia bilang kayak gini, "Dia bahkan tidak bisa berakting dengan baik. Jadi aku tidak mengerti kenapa dia begitu keras kepala tentang acting." Jong Eun-ji yang disibukkan dengan berbagai kegiatan program, acting, dan juga tugas penyanyinya dapat melakukan semuanya dan actingnya jauh lebih baik. Jika Jong Eun-ji mengatakan sesuatu seperti ini, aku akan memahaminya sih. Next ke komentar yang kedua, "Bahkan aku bisa berkeliling mengatakan bahwa aku menyukai sesuatu. Anda juga harus menunjukkannya melalui tindakan Anda, bukan dengan kata-kata. Jika kamu pindah agensi, kamu itu harus tahu dari kami semua bahwa penting untuk menunjukkannya melalui tindakan Anda." And the next, "Saya merasa tidak enak dengan agensi mereka. Sepertinya mereka menangkan banyak sumber daya ke dalam album ini, tetapi tiba-tiba, hahaha, mereka pergi dan juga melakukan ini." And the next, "Fakta bahwa dia menggunakan proyek berikutnya sebagai alasan berarti dia memprioritaskan karir aktingnya daripada Apink. Jika dia bertindak seperti ini, mengapa dia mengatakan dia akan terus berpromosi dengan Apink? Bahkan setelah pindah agensi, dia seharusnya tidak mengatakan itu. Jika dia tidak memberikan harapan palsu, maka saya tidak tahu apa ini." And the last komentar deh, "Lihatlah 2AM dan juga pelajari mereka. Ketika mereka semua menandatangani kontrak, mereka menempatkan promosi 2AM sebagai prioritas mereka. Bahkan jika kamu melakukan promosi individu, kamu harus memiliki kesopanan." Dan Jungkook berbicara tentang Sona Eun, untuk sekarang memang Sona Eun ini sedang sibuk syuting untuk serial TVN terbarunya yang berjudul Ghost Doctor saat ia berakting bersama dengan Rain, Kim Bum, dan juga Uwi. Drama ini juga dijadwalkan akan berakhir penayangannya pada akhir Februari 2022. Apink di sisi lain akan membuat comeback spesial mereka yang sangat dinanti-nantikan untuk merayakan ulang tahun ke-10 mereka baru-baru ini sekitar bulan Februari 2022. Mereka juga dijadwalkan untuk secara aktif mempromosikan comeback mereka dengan berbagai kegiatan yang berbeda. Jadi tolong nantikan itu ya, Cinggu. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang ketiga. Ini beritanya juga lagi heboh sih, yaitu tentang Jang Won-young yang diduga telah mengcopy style dari Prigia. Kenapa dapat seperti itu? Pada tanggal 17 Januari, ada sebuah postingan yang berjudul, "Jang Won-young pasti merasa frustasi deh dengan rumor bahwa dia meniru Prigia." Dan postingan itu kemudian dibagikan ke forum komunitas online Korea Selatan. Pengguna internet yang membuat postingan tersebut menunjukkan bahwa jika kalian mencari Jang Won-young, Prigia akan muncul sebagai istilah yang terkait. Idol tersebut juga dituduh telah mengcopy gaya dari influencer di postingan itu. Ini dikarenakan kedua bintang juga berbagi postingan Instagram di restoran yang sama dan keduanya juga punya pose yang mirip.
Artikel bahkan ditulis tentang situasinya dengan orang-orang mengklaim bahwa Jang Won-young mencoba untuk meniru Song Ji-a. Namun Cinggu kemudian terungkap bahwa Jang Won-young telah memposting fotonya terlebih dahulu dan Song Ji-a memposting fotonya setelah Jang Won-young melakukannya. Pengguna tersebut juga menyatakan dalam postingan mereka, "Saya harap sih orang-orang yang menyebabkan kesalahpahaman ini akan menjernihkan spekulasi ya." Pengguna internet yang melihat postingan tersebut juga mengakui bahwa Jang Won-young dituduh meniru Song Ji-a beberapa kali untuk detail yang paling kecil, mulai dari gaya riasan dan juga pakaian. Yang lain juga menunjukkan bahwa yang menuduh Jang Won-young sebagian besar adalah penggemar Song Ji-a yang ingin influencer menjadi satu-satunya yang punya citra seperti itu. Namun nih Cinggu, pengguna internet yang lain juga mengecam postingan tersebut dikarenakan mencoba membuat masalah lebih besar. Ada seorang pengguna berkomentar, "Jang Won-young adalah Jang Won-young dan Prizia adalah Prizia. Tolong jangan menjatuhkan satu atau yang lain. Itu bukan pemandangan yang bagus untuk dilihat." Meski terjadi adu mulut antar supporter atau antar penggemar, Jang Won-young dan Song Ji-a sebenarnya dikenal sangat dekat. Dalam salah satu video YouTube-nya, Song Ji-a mengungkapkan bahwa keduanya memiliki penata rias yang sama. Suatu kali nih, keduanya juga berada di salon pada saat yang sama dan di sanalah mereka juga dikenalkan satu sama lain. Dan itu juga hari yang sama, Song Ji-a berfoto dengan Jang Won-young. Song Ji-a juga tidak hanya menghindar dari memuji Jang Won-young, menyatakan bahwa visualnya luar biasa. Influencer tersebut bahkan menyebutkan member dari IB tersebut sebagai putri untuk nama panggilannya. Well Cinggu, sejujurnya ya dari dulu emang banyak banget yang memiripkan Jang Won-young dan juga Prizia gitu, karena mereka juga terlihat agak mirip lah gitu. Untuk Jia sendiri memang banyak juga yang mengatakan bahwa dia itu mirip dengan Won-young dan juga mirip dengan Jennie. Dan untuk netizen yang lagi war-war ya, ingat ya, mereka itu teman loh Cinggu, friends. Mereka aja berteman gitu. Masa sih kaliannya yang bertengkar gitu ya kan? Tolong dong hargai pertemanan mereka, oke? Dan berbicara mengenai Song Ji-a, seperti yang kalian tahu bahwa ada kontroversi mengenai barang palsu dari Song Ji-a, dan kalian pasti penasaran kenapa Song Ji-a membeli barang palsu. Nah Cinggu, ada sebuah laporan eksklusif oleh Sport Chosun pada tanggal 18 Januari itu telah mengungkapkan di balik kisah kenapa Song Ji-a akhirnya membeli produk desainer palsu. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Song Ji-a telah mengumpulkan banyak perhatian setelah terlihat mengenakan pakaian dari desainer yang palsu. Salah satu orang dalam mengungkapkan alasan di baliknya. Seiring dengan popularitasnya yang semakin besar, Prizia merasa bahwa dia harus membagikan lebih banyak konten. Faktanya adalah merek kelas atas seperti channel tidak benar-benar mendukung influencer tersebut untuk mempromosikan produk mereka. Selain itu, sebenarnya tidak mudah untuk membeli koleksi mereka dikenakan stok yang limited dan juga permintaan yang tinggi. Song Ji-a juga terkenal dengan konsep young and rich. Orang dalam juga mengungkapkan bahwa Song Ji-a akhirnya membeli barang palsu untuk mempertahankan citra mewahnya tersebut. Dan Cinggu, untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas tentang netizen di komunitas online Korea yang sudah membuat postingan. Postingannya itu berjudul Webtoon Hype yang mengganggu. Why? Kenapa Webtoon Hype label disebut annoying? What happened? Bukankah webtoon mereka bagus? Jadi Cinggu, baru-baru ini ada OP yang menuliskan postingan bahwa Webtoon Hype mengganggu. Ia juga kembali menuliskan seharusnya Bangtan, ENHYPEN, dan TXT. Tapi siapa mereka? Konsepnya juga memalukan. Kenapa mereka membuat ini? Dan melihat hal tersebut, berikut adalah respon-respon dari netizen Korea. Langsung aja kita baca bagaimana komentar-komentar mereka. Untuk komentar yang pertama, dia bilang kayak gini, "Gambar TXT benar-benar jelek." And the next, TXT, gambar ini lebih mirip webtoon. Gambar TXT adalah yang terburuk. Masalah TXT bukan karena mereka tidak mirip ya, itu dikarenakan cukup parah. Mereka terlihat seperti lembah yang luar biasa dan wajahnya juga sangat mirip. Ada begitu banyak penggemar berbakat di dalam MUA dan mereka juga bisa menggambar dengan cara yang lebih baik. Kita sensor katanya agak gimana ya, agak ngeri kata-katanya ya. Ini soalnya udah kasar guys. Trip berpikir mereka butuh 1 tahun untuk dibujuk, bahkan lebih menyebalkan. Oke, kalau menurut kalian sendiri ini yang udah baca webtoonnya, terutama untuk kualitas gambar webtoon untuk TXT, apakah kalian juga sama pendapatnya sama netizen Korea yang mengatakan bahwa kualitas gambar, bukan kualitas sih, tapi gambar untuk yang webtoonnya TXT itu agak buruk katanya guys. Karena aku juga belum lihat, jadi aku nggak bisa memberikan komentar lebih jauh. Kalian kan udah banyak nih yang baca, jadi kalian tuh pasti tahu dong bagaimana gambarnya. Gimana menurut kalian nih? Apakah menurut kalian gambarnya emang agak kurang bagus atau gimana nih? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan juga masih berbicara tentang webtoonnya Hype. Webtoon untuk yang Seven Fates Shaco itu trending nomor 1 guys, oke? Bahkan nih Cinggu, belum dirilis selama 1 hari, itu sudah menarik banyak sekali perhatian dari netizen Korea. Dan berikutnya Cinggu, respon-respon dari netizen Korea terhadap webtoon Seven Fates Shaco. Langsung aja kita baca bagaimana respon mereka ya, one by one. Saya membacanya dan itu juga menyenangkan, tetapi akan lebih baik jika itu hanya bersambung sebagai novel online.
lain. And the next, saya juga berada di grup lawan Webtoon, tetapi akhirnya saya menikmatinya ya. Saya akan mengesampingkan kutukan yang telah saya lempar sebelumnya dan juga membaca ini. Kualitasnya bagus dan menyenangkan. Oke, inilah kenapa kita itu harus melihat dulu guys. Oke, baru ngehujat. Oke, gitu. Ini banyak yang hujat tapi malah suka gitu ya kan. And the next, saya mengharapkan tanggapan buruk dan juga datang ke sini untuk membenci. Tapi sepertinya semua penggemar menikmatinya ya. Tak perlu dikatakan hype lakukan yang benar kali ini. And the next, saya mengharapkan untuk melihat komentar kebencian. Melihat jumlah komentar di sini, saya pikir orang akan bersumpah atau memberikan kata yang buruk ya pada hype karena memaksa mereka untuk keluar dari fandom lagi. Tapi ini cukup mengesankan. Oke, bukankah para penggemar Bangtan ingin Webtoon ini gagal? Enggak, banyak kok yang mengharapkan Webtoon ini juga sukses. And the next, aku mendapatkan tamparan nyata melihat orang-orang memperlakukan ini sebagai pekerjaan kedua dari Bangtan. And the last day, aku masih tidak suka bagaimana hype mencoba mengambil keuntungan dari fans dengan Bangtan. Dan well, Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan tolong dicatat, enggak semua orang yang enggak suka sama webtoonnya, tapi banyak banget yang suka. Terutama untuk webtoon yang Seven Fates Chako. Itu emang dari kemarin banyak banget yang suka guys, serius. Oke Cinggu, berita tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepapan di next time di channel aku ya. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.